Ya pemirsa, inilah sederet berita terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Iran tolak gencatan senjata dengan Israel. Saat ini Iran menolak untuk membuka negosiasi gencatan senjata dengan Israel. Menurut seorang pejabat yang mengetahui komunikasi diplomatik tersebut, Tehran telah menyampaikan kepada mediator Qatar dan Oman bahwa perundingan hanya bisa dilakukan setelah Iran merespons serangan Israel. Pejabat tersebut menegaskan bahwa Iran tidak bersedia membuka pembicaraan damai selagi masih berada di bawah tekanan militer. Israel diketahui melancarkan serangan udara mendadak pada Jumat 13 Juni 2025 yang menyasar komando militer Iran dan fasilitas nuklirnya. Pemerintah Israel menyatakan operasi militer ini akan terus ditingkatkan dalam beberapa hari mendatang. Sebagai respons, Iran berjanji akan membalas dengan keras dan menyebut tindakan Israel sebagai pemicu konfrontasi terbesar dalam sejarah hubungan kedua negara tersebut. Iran juga bahkan mengancam akan membuka gerbang neraka sebagai bentuk balasan. Ya, kita ke informasi yang selanjutnya. Taiwan uji drone laut Sea Shark 800 buat lawan China. Taiwan tengah mengembangkan pesawat nirawak laut atau drone laut sebagai bagian dari strategi pertahanan baru, menyusul meningkatnya ketegangan dengan China. Uji ini dilakukan di lepas pantai pelabuhan Wuxi oleh perusahaan Thunder Tiger yang memperkenalkan Sea Shark 800, sebuah drone laut berisi bahan peledak hingga 1.200 kg dan mampu menempuh jarak 500 km. Pengembangan ini juga terinspirasi dari keberhasilan Ukraina dalam menggunakan drone laut melawan Rusia di Laut Hitam. Taiwan belajar bahwa senjata murah, kecil dan mudah digerakkan seperti ini bisa sangat efektif dalam menghadapi musuh yang lebih besar dan unggul secara jumlah seperti halnya China. Di sini, Taiwan didukung Amerika Serikat untuk menerapkan strategi perang asimetris dengan fokus pada sistem persenjataan yang efisien dan berbiaya rendah. Badan Riset Militer Taiwan bahkan sudah mengalokasikan dana sekitar 800 juta dolar Taiwan untuk proyek yang dinamai cepat dan mendadak. Tujuannya untuk menciptakan respons instan dan juga mengejutkan terhadap potensi serangan militer dari China yang selama 5 tahun terakhir terus meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan. Ya, kita ke informasi lainnya. China minta warganya tinggalkan Israel. Kedutaan besar China di Israel mendesak warganya untuk meninggalkan negara tersebut secepatnya. Saling serang rudal yang makin intens antara Israel dan Iran menjadi penyebabnya. Di sisi lain, pemerintah Presiden Xi Jinping mendesak kedua negara untuk segera mengambil langkah guna meredakan ketegangan. Meningkatnya permusuhan secara tiba-tiba telah memicu kekhawatiran akan konflik yang lebih luas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran kembali ke meja perundingan setelah serangan Israel menggagalkan perundingan nuklir yang sedang berlangsung. Kita ke informasi yang terakhir dari dalam negeri. Cicilan rumah subsidi 18 meter persegi 600.000 per bulan. Nah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman saat ini tengah menggodok aturan mengenai luas minimal rumah subsidi 18 meter persegi. Aturan tersebut mencakup besaran cicilan rumah subsidi tersebut. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan cicilan rumah subsidi saat ini masih sekitar 1 jutaan rupiah per bulan. Nilainya diharapkan bisa ditekan hingga 600.000 rupiah per bulan. Adapun besaran cicilan yakni 600.000 per bulan ini sebenarnya telah dicetuskan oleh Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo. Saat itu Hashim mengatakan skema cicilan ini ditujukan bagi program 3 juta rumah Presiden Prabowo.